Ya pertama gini, jadi ketika sesuatu datang itu ada dua hal yang bisa dilakukan banyak orang. Yang pertama reaktif. Reaktif itu cenderung negatif, tapi coba berusaha untuk responsif. Jadi reaktif dengan responsif itu berbeda Mas Indra. Responsif itu kita terima dulu, kita olah dulu, kita analisa dulu. Dan selalu dalam kesadaran bahwa semua yang datang ke tempat kita itu masih netral. Belum ada artinya apa-apa. Nah sekarang tinggal kita mau kasih arti apa ini. Kalau kita kasih arti ini masalah ya akan menjadi masalah. Kalau kita kasih arti bahwa ini merugikan kita ya kita akan rugi. Tapi justru saya rubah itu. Tuhan terima kasih. Ini bungkus Tuhan. Di balik ini ada berkah yang indah, yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan. Jadi selalu maknai bahwa semua yang datang ke tempat kita itu baik adanya. Baik ya. Baik adanya. Dan Tuhan katakan apa? Aku tergantung persangkaan hambaku. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat buat aku. Tetapi Tuhanku sanggup mengubahkan itu menjadi suatu kebaikan. Dan ini Tuhan yang demokratis, artinya ya aku tergantung prasangkamu. Aku tergantung imanmu. Aku tergantung pemanaanmu gitu loh. Jadi Tuhan kita itu punya Tuhan yang luar biasa sebetulnya. Sangat-sangat demokratis Mas Indra. Jadi semua, maka saya selalu katakan dengan banyak orang, banyak kota saya, semua baik adanya. Karena hidup itu perjalanan, ini belum ada artinya apa-apa sebetulnya. Karena tadi tergantung kita memberikan arti apa dalam hidup ini. Dan Tuhan sudah kasih clue-nya kan, aku tergantung persangkaan. Prasangkaan. Kalau hal ini pun kamu bersangka baik, aku sanggup mengubahkan ini menjadi kebaikan. Ya, karena nanti banyak pelajaran di situ. Banyak pelajaran di situ. Ya, dan saya akan tahu juga respon banyak orang. Karena dari kejadian Tuhan akhirnya banyak orang memberikan respon. Ada yang baik, ada yang enggak. Kami pun juga enggak terpancing dengan respon itu. Nah, kemarin ada yang beberapa elemen yang beberapa orang yang menggoreng, menambah-nambahi. Gitu kan. Banyak orang yang lapor ke saya, Pak, ini ada yang muncul di Instagram, muncul di YouTube. Menggoreng gini, bahkan ada yang laporan, Pak, ini ada yang minta Pak Niko debat. Saya katakan, ngapain harus debat? Justru berterima kasih dengan mereka. Mereka ini menjadi kepanjangan tangan kita. Mereka dengan tanpa sengaja membuat iklan buat kita. Iklan gratis kan gitu. Secara organisasi ya? Iya. Jadi akhirnya ya kami baik adanya. Sampai sekarang kami tetap baik adanya. Semua perusahaan berjalan dengan baik. Bahkan proyek-proyek yang besar berdatangan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan sangat luar biasa. Ya, semua baik adanya. Yang ini pun baik buat kami. Gitu. Ya, saya katakan ke mereka apa? Untuk naik tingkat, diperlukan pijakan anak tangga. Justru yang mereka datang ke sini kemarin itu sebagai anak tangga untuk kami naik ke level yang lebih tinggi. Maka kami mengasihi mereka dan semuanya baik adanya. All for good gitu ya. Tetapi yes okay, kan. Tetapi itu keren banget sih ya ketika kemudian kita mengalami sebuah tekanan, pressing begitu ya. Kita dicaci maki, dihujat. Tapi kemudian Pak Niko menganggap ini bungkus gitu. Iya. Setelah itu pasti ada hikmah yang besar gitu. Dan terjadi gitu. Terjadi. Dan ini mungkin bisa berlaku untuk semua orang. Semua orang. Asal pada saat kejadian itu bisa menganggap ini bungkus. Bungkus. Kesadaran Mas Indra. Justru saya selalu menjaga kesadaran saya kan. Tuhan terima kasih. Yang ini pun baik buat saya Tuhan. Ini bungkus. Untuk sebuah hadiah yang jauh lebih besar. Ya, beri aku kekuatan Tuhan. Untuk selalu mengucap syukur dan segera membuka bungkusnya itu. Supaya aku segera menikmati isinya. Ternyata isinya luar biasa Mas Indra. Gitu. Jadi, mungkin kalau orang tahu isinya mungkin juga mau mengalami, wah aku tak mengalami yang Pak Niko aja. Gitu, kalau mereka tahu isinya. Tekad itu bicara tentang konsistensi. Ya. Tapi kalau kata lapar tadi, ini justru malah mencerminkan kekurangan ya. Ini yang ada agak kontradiksi ini. Oke. Kalau kita lapar ingin mengejar, itu berarti energinya energi kekurangan. Vibrasinya rendah. Harusnya ya udah kita rasakan kelimpahan, kita sudah menerima. Dengan konsistensi tadi kita mencipta tadi, ketekunan itu kan konsistensi dalam mencipta sebetulnya.
Dan justru kita jangan mengejar karena kita sudah menerima. Yang kita lakukan apa? Bersyukur. Bersyukur. Maka doa penciptaan itu kan tidak ada kata meminta. Ya. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Ini apa? Bukti bahwa kita sudah menerima gitu loh. Jadi penciptaan itu sedang berproses, Mas Indra. Apa yang kita cipta itu, jadi setiap, inilah teori Big Bang. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada energi penciptaan. Nah, energi itu bekerja. Energi penciptaan itu bekerja. Ya udah, kita nggak usah mengejar, udah bekerja kok. Nah, kita santai aja, tinggal kita menerima gitu loh. Nah, caranya nggak usah dipikirin. Kalau mengejar, kita masih mikirkan caranya nanti. Yakin aja bahwa saya sudah mencipta, energi penciptaan sedang bekerja. Ya, tugas saya tinggal menerima. Maka untuk mempercepat proses penerimaan dengan mengucap syukur tadi. Artinya kalau saya gambarkan secara sederhana, ketika kita mengucap syukur tadi, ini kita koneksi dengan bagian gudang sebetulnya. Jadi setiap kita mengucap syukur, itu mengingatkan bagian gudang, aku udah pesen gitu loh. Setiap mengucap syukur lagi, bagian gudang ditelepon lagi, itu aku udah pesen gitu kan. Maka bagian gudang akan segera mengirimkan ketika kita banyak mengucap syukur, yaudah bagian gudang akan segera, wah ini prioritas ini gitu loh. Nah, banyak orang mencipta tapi tidak dipenuhi dengan rasa syukur, justru malah mengejar, memikirkan caranya. Ini nggak connect dengan bagian gudang. Maka bagian gudang malah kadang di-skip nanti. Wah, ini mengeluh terus ini. Udah di-skip dulu lah gitu kan gitu loh. Nah, justru dengan mengucap syukur itu kita seperti mengingatkan bagian gudang, perbendaharaan Tuhan. Ini loh pesananku. Ini loh pesananku. Dikonekkan terus, selalu diingatkan. Nah, ini bukan hanya teori karena sudah saya praktekkan puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Justru kenapa banyak orang ketika ingin hidup berlimpah secara pribadi, malah yang terjadi tidak berkelimpahan, Mas Indra. Berlimpah secara pribadi malah yang terjadi tidak berkelimpahan gitu loh. Oke, menarik. Kenapa? Karena Tuhan ini Tuhan yang punya rencana bahwa supaya semua makhluk ciptaannya mengalami kelimpahan. Tapi kalau kamu bicara untuk dirimu sendiri, kamu terlalu egois. Wadahmu terlalu kecil. Terkonfirmasi gitu. Sekarang. Nah, selama ini banyak orang saya tanya ya. Contoh kemarin saya sedang dirawat anak-anak di spa saya kan itu kan. Mereka menanti-nantikan saya untuk bisa merawat kan itu kan. Ketika ada kesempatan saya tanya ke mereka ini yang merawat saya ini. Oke, sekarang kalau kamu saya tanya, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Jawabannya apa mereka? Pak, saya ingin membahagiakan orang tua. Pak, saya ingin anak saya nanti bisa sekolah tinggi. Ya semua masih orientasinya apa? Egois. Justru ketika orientasinya egois, justru mereka tidak berkelimpahan. Karena selama ini dari kecil yang dia pikirkan apa? Tentang kehidupannya sendiri gitu. Orang tuanya, keluarganya kan gitu kan. Padahal semesta ini kan berkelimpahan. Maka dengan saya sadari itu, saya katakan apa? Tuhan, aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Otomatis kan semua terjawab, Mas Indra. Kalau saya berkelimpahan, otomatis saya bisa membahagiakan orang tua. Kalau saya berkelimpahan, otomatis saya bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Dan walaupun saya pun anak mau sekolah tinggi atau enggak, bagi saya enggak penting kan itu kan. Tapi yang penting apa? Berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Justru itulah sejatinya kelimpahan. Kalau masih untuk diri sendiri bukan kelimpahan. Kelimpahan itu apa? Untuk diri sendiri sudah sangat cukup dan melimpah. Bermanfaat bagi banyak orang. Dirasakan oleh banyak orang, itu namanya kelimpahan. Kalau masih untuk diri sendiri belum kelimpahan itu. Baru sebatas cukup. 5%, kemarin data singgung kan, kekayaan 5% penduduk dunia, itu sama dengan kekayaan 95% penduduk dunia. Nah yang 95% itu rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah yang 5% itu orang yang di atas rata-rata. Nah seringkali kita ini dihakimi orang, karena kita berbeda dengan kebanyakan orang aja. Nah, rata-rata kan begini, wajarnya kan begini gitu kan. Nah, itu ketika ada orang melakukan yang di luar kewajaran tanda kutip bagi mereka, ini dianggap aneh, dianggap menyimpang. Jadi seringkali kita tuh dihakimi orang karena kita berbeda dengan yang lain itu. Pengadilan opini. Pengadilan opini, karena kita berbeda dengan mereka. Jadi kita ini bangsa yang besar, punya peradaban tinggi, punya nilai-nilai budaya yang tinggi.
tapi justru terjajah secara ideologi tadi. Ya, kita yang besar, kita yang tinggi direndahkan dan dikecilkan. Oleh apa? Oleh paham dari luar. Justru mereka membuat itu, kemudian membawa nama Tuhan, untuk apa? Untuk membuat kita menjadi takut. Ya, kan? Membranding dirinya sendiri. Oke. Masa kata apa ya? Sadari kita ini udah besar. Kita ini udah bangsa yang tinggi. Nah, justru mereka ini karena menyadari mereka ini bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang punya peradaban tinggi, maka untuk mengangkat dirinya itu, mereka dengan cara apa? Supaya kelihatan besar, dia mengecilkan yang lain. Supaya dia kelihatan tinggi, dia merendahkan yang lain. Dengan membawa nama-nama kudus. Nama-nama Tuhan dibawalah, nama-nama Nabi dibawalah. Itu siapa? Itu politik. Itu politik. Mereka tuh menyadari mereka tuh gak punya kekuatan apa-apa gitu loh. Tapi tidak ada cara lain untuk merendahkan bangsa lain ya dengan memasukkan paham yang di situ nama Tuhan dilibatkan. Nah kalau orang udah ada nama Tuhan di situ kan, apalagi banyak orang mengatakan apa? Tidak boleh tanya. Kalau berubah dengan Tuhan itu kita nggak boleh menyanggah, nggak boleh tanya. Terus yang penting yakin kan itu kan. Jadi intimidasi, reward and punishment. Selama ini yang mereka lakukan itu kan, memberikan harapan-harapan palsu, ya, punishment, ancaman-ancaman itu aja kan. Nah, yang kenapa membuat banyak orang takut karena ada nama Tuhan di situ, melibatkan Tuhan. Iya. Ya, jadi ini kalau ibaratnya apa? Tuhan yang besar dijadikan Tuhan yang kecil. Ya. Jadi keagungan Tuhan dijadikan Tuhan yang kecil tadi. Ya, Tuhan. Justru mereka ini menjadi Tuhan-Tuhan akhirnya. Mereka mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Tadi yang saya baru baca akhir-akhir ini ya, peradaban Atlantik ada di bumi kita ini. Sangat dahsyat Mas Indra. Dengan mengenal leluhur kita, jalan-jalan leluhur, kemudian kesadaran tadi bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang universal, Tuhan yang tanpa batas. Ya, masing-masing kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bukan berdasarkan doktrin-doktrin yang dilakukan oleh ini penjual-penjual agama. Karena kalau bicara agama itu ya kayak perusahaan itu, maka berebut market. Ya kan, saling menyerang perusahaan lain, merendahkan perusahaan lain itu, rebutan pengikut kan itu. Ini kayak marketing aja. Iya. Ya, saya dengan anak juga tenang aja, tenang. Yang ini pun baik buat kita sebenarnya. Bahkan para santri, para mentor-mentor saya juga, saya katakan selama ini kamu baru melakukan teori. Iya. Apa yang kamu serap dari saya ini kan masih sebatas teori. Ini prakteknya. Bagaimana kamu bisa menyikapi dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang kamu mengalami tekanan dan lain-lain kan. Tanggapi dengan santai, dengan tenang. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran akan membela dirinya sendiri. Walaupun ada kesempatan, kalau saya bilang malam itu bilang iya gitu aja udah selesai sebetulnya. Tapi kalau selesai kan nggak seru dan nggak dapat pelajaran Mas Indra ya. Jadi kami mengalir aja. Karena di situ saya yakin bahwa banyak pelajaran yang kami dapat. Terutama untuk saya sendiri. Kalau selama ini banyak orang melihat saya kan cuma mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tapi kan belum tahu prakteknya. Jadi kemarin tuh praktek nyata gitu loh. Itu saat kami diintimidasi, saat kami dihina, diserang, bahkan ada beberapa orang yang memanfaatkan itu untuk menggoreng lah gitu kan. Kami tanggapi dengan santai, dengan senang, bahkan saya katakan dengan anak-anak, karena para santri saya pun, anggota saya juga banyak yang mau bergerak di luar kontrol dengan mengadakan kekuatan mereka. Saya bilang, no, jangan. Kita ikuti ceritanya, karena nanti pasti banyak pelajaran di situ. Dan harus disadari bahwa ini sebetulnya promosi gratis. Ya, iklan gratis sebetulnya ini kan. Ya, akhirnya banyak orang tahu apa yang kami alami, kami lakukan selama ini kan gitu. Nah, semua saya selalu memaknai bahwa yang ini pun baik buat kami.